Selamat datang di Gereja Bar. Ya, mungkin inilah istilah yang tepat untuk kebaktian-kebaktian semacam itu. Nah, kalau kita baca 1 Korintus 14 ayat 40, di situ dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, saya rasa kebaktian seperti itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan oleh egoisme diri sendiri. Karena kalau dipimpin Roh Kudus kan tidak mungkin, sebab itu bertentangan dengan 1 Korintus 14 ayat 40 tadi. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, begini, kita ini adalah manusia berdosa, dan kita tidak bisa menjadikan perasaan kita, manusia yang berdosa ini, sebagai standar untuk mengukur kebenaran. Firman Tuhan adalah satu-satunya standar untuk mengukur kebenaran. Dan ini juga salah satu kelemahan kita orang-orang percaya. Kadang-kadang kita hanya menggunakan perasaan kita untuk mengukur kebenaran. Sehingga tidak heran kalau di dalam gereja banyak muncul hal-hal yang kacau, hal-hal yang tidak beraturan. Salah satu contohnya dalam kebaktian yang sedang kita saksikan ini. Mereka meneriakan nama Yesus sambil joget-jogetan, sambil dance, rupa-rupa gerakan, goyang patah-patah. Mereka meneriakan nama Yesus sambil joget-jogetan, sambil dance, sambil goyang patah-patah. Itu adalah salah satu bentuk ketidaksopanan di hadapan Allah. Dan kita lihat tidak ada keteraturan dalam kebaktian itu. Gereja tempat meluapkan hawa nafsu. Gereja tempat untuk joget-jogetan. Nah, mungkin ini istilah yang tepat untuk hal-hal semacam itu. Yang penting joget. Tidak peduli sopan ke tidak, teratur atau tidak, yang penting joget. Nah, untuk orang percaya, seperti itukah yang akan kita lakukan bagi Yesus yang sudah mati bagi kita? Bukankah lebih baik kalau kita meratapi dosa-dosa kita yang banyak ini, di mana Yesus Kristus telah mati untuk itu? Mungkin seperti ini saja sedikit tanggapan dari saya. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua hutang dosanya, baik yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah dilunasi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sudah dibereskan semua, sudah dituntaskan. Sehingga pada hari penghakiman nanti, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak dihukum lagi karena dosa-dosa mereka, sebab Yesus Kristus telah menggantikan orang percaya dihukumkan karena dosa-dosa mereka. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka di kekekalan. Karena mereka tidak mau Yesus Kristus yang menanggung penghukuman akibat dosa mereka, berarti mereka sendiri yang akan menanggung penghukuman akibat dosa mereka di kekekalan. Jadi, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian.